Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di 10 Ramadan terakhir. Tepatnya tanggal 26 Maret 2025. Kami dalam kondisi goes ya sahabat. Kondisi cycling menuju ke arah Brebes dari Madura. Semoga perjalanan kami kali ini akan dimudahkan dan dilancarkan serta tanpa kendala. Semoga Allah memberikan maunah, memberikan taufik untuk perjalanan kali ini. Dari Madura menuju ke Brebes, Jawa Tengah. Fadli Muslim berada di Burna sekarang. Insya Allah mudik sahabat, mudik. Teman-teman goeser seluruh Nusantara, alhamdulillah kali ini kami berada di lokasi Jalan Gresik di Surabaya. Malam-malam tadi di jalan ada yang memberhentikan dan memesan nasi. Alhamdulillah sih rezeki. Dipesankan nasi ke si mbaknya buat dibungkus katanya. Nggih. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Di jalan, Pak. Jalan kondisinya. Ya, semoga semuanya sehat. Tak kurang satu apa. Semoga perjalanan lancar. Doakan sahabat. Semoga baik-baik saja. Tak ada kendala di jalanan. Jalan lintas utara ini dipenuhi dengan truk-truk yang menuju ke Jakarta. Truk-truk kontainer ya sahabat, atau truk-truk kargo. Kadang lengang, kadang padat. Kalau lagi padatnya nggak bisa diprediksi. Oke, demikian. Semoga nanti sebelum lebaran nyampe ke tujuan. Belok kiri ke Jalan Kragan, Rembang, Surabaya, Jalan Raya Ambeng-Ambeng. Lamongan ya sahabat. Alhamdulillah kami sudah ada di Lamongan. Dan bentar lagi kita menuju ke Babat. Semoga perjalanan lancar dan tak ada kendala. Jalan udah mulai lengang. Sesekali lewat motor, tapi kebanyakan yang lewat truk-truk ekspedisi, entah itu tronton maupun truk-truk box. Oke, dari Lamongan
kami melaporkan. Terima kasih. Berada di Masjid An-Nur di Kecamatan Bancar. Habis sholat subuh jamaah, terus HP ngedrop, ngecas dulu, nungguin ngecas, dan ini dia kendaraan kami. Kendaraan kami yang akan dibawa sampai mudik ke kampung. Insya Allah nanti dari kampung ke Madura lagi. Seperti ini kondisinya. Dengan perlengkapannya ini ada kacamata, ada lampu, ada holder HP, ada sen, pompa dan segala pernak-pernik yang lain. Rembang sahabat, perbatasan Tuban bagian barat, dan tugu perbatasan antara Tuban sebelah timur masuk ke Jawa Timur, dan ini juga halaman daerah satunya Rembang Jawa Tengah bagian timur, Tuban Jawa Timur bagian barat. Oke, masuk Jawa Tengah sahabat, semoga dilancarkan sampai ke Tuban. View-nya sahabat, view pinggir pantai, indahnya bukan main. Banyak pemudik dari barat, banyak pemudik dari timur. Alhamdulillah. Ini di Rembang ya sahabat, masih sekitaran Rembang menuju ke arah Pati nanti. Kondisinya mengelilingi gunung tadi, dari mulai ujung timur Jawa Tengah melewati gunung ini yang ada. Alhamdulillah lumayan melelahkan, tapi lumayan menantang juga. Sempat ada orang yang ngajak ngobrol di jalan, meminta nasihat. Selama masih bisa dinasihati, selama kita bisa menasihati, wajib hukumnya memberi nasihat. Terkecuali kita nggak bisa tidak mencukupi untuk hal itu, maka kita serahkan kepada orang yang lebih ahli. Bukan berarti
kita mengatakan bahwa kita bisa, kita mengatakan bahwa kita lebih mulia. Bukan. Itu karena setiap orang itu punya pemikiran, karena setiap orang itu kadang mentok solusi, karena manusia itu makhluk sosial. Maka ketika ada kendala kepada diri pribadi, biasanya orang manusia akan mengalami kesulitan untuk berpikir. Pada akhirnya setelah ada kesulitan, pribadinya nggak menemukan jawaban, maka orang tersebut akan mencari solusi kepada orang lain, minta nasihat. Alhamdulillah, pas kebetulan tadi yang minta nasihatnya orang yang tulus, yang dipinta nasihatnya orang yang ilmunya pas-pasan. Tapi ya alhamdulillah, meskipun secara logika, meskipun secara ngambilnya pakai akal sehat, meskipun pakainya cara berpikir, meskipun cuma sebatas beberapa kalimat dalam segi keagamaan, alhamdulillah kita bisa menyampaikan. Orang yang meminta juga bisa menerima. Alhamdulillah. Jadi selain dalam perjalanan, selain dalam usaha untuk berpuasa, ternyata ada manfaatnya juga pakai sepeda gitu. Kalau tidak pakai sepedanya, kalau umpamanya pakai motor atau pakai mobil, mana mungkin saya dipinta nasihat sama orang. Tidak mungkin, atau tidak seperti itu. Hikmah di balik perjalanan. Lelah capek di jalan, berpanas-panasan. Ada hikmahnya, ternyata Allah itu ngasih hikmah kepada kita, kepada kami maksudnya. Alhamdulillah, mungkin orang lain tidak bisa menemukan jawaban. Ternyata dari orang bodoh seperti ini ada jawaban dan masuk di hatinya, bisa luluh. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, meskipun cuma dari seorang yang bodoh gitu, tapi bisa diterima. Syukur, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah gitu. Allah memang maha memberikan pribadi masing-masing dari kita itu predikat orang, ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah. Tapi bukan berarti semuanya bodoh, tapi bukan berarti semuanya pinter, karena ada gradasi-gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya, dimana bagi orang yang pinter tidak mungkin memahami orang yang bodoh. Kebanyakan seperti itu. Di balik orang yang bodoh, dikasih nasihat pun kadang jarang untuk diterima gitu. Dan kebetulan tadi orang yang pas-pasan ketemu sama orang pas-pasan, jadi nyambung atau tidak? Seperti itu. Nah, ibrah di bulan Ramadan yang paling akhir-akhir ini ya, beberapa hari terakhir, beberapa hari menuju terakhir ini. Jadi jangan sampai kita itu cuma sebatas fokus untuk mengejar dunia, tapi lupa akan syariat agama. Jangan sampai terlalu fokus pada agama tapi nggak mau berusaha. Dan keduanya juga sama atuh jeleknya gitu. Tuh lihat mobil pada bagus, mobil orang mah dak kabita saya oke. Saya hanya atuh suka meureun boga secara nafsu. Ya geus lah gitulah. Oh nama sing penting sarehat sadayana. Cacap puasana, saumna, menang ganjaran pahalana anu berlebih gitu. Ridho Allah benang,
segalana benang, Ramadan menang gitu. Idul Fitrina datang. Manjak. Jembatan di Kudus. Kudus, kota kretek. Ikoniknya hari ini hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 pukul 13.48. Alhamdulillah kami pada akhirnya tiba di Semarang kota. Di Semarang ya, ada antara Demak sama Semarang. Alhamdulillah sahabat, disyukur kepada Allah diberi kelancaran meskipun ada beberapa kendala tadi, seperti halnya sebagai generatornya mati, terus kaki yang cedera ringan tak bisa bergerak. Alhamdulillah sekarang bisa lagi. Oke, yuk lihat video berikutnya. Sahabat, anginnya lumayan menggebu-gebu, menderu-deru, kurang begitu bersahabat. Halo guys. Ada anak-anak ngejar. Anak-anak di sebelah kiri samping jalan mengejar untuk bilang say hey gitu, untuk menyapa. Kendala yang paling ekstrim ketika berkendara dengan beban berat itu adalah pertama, mata ngantuk. Udah ngantuk ya, kurang fokus. Itu yang pertama, yang paling ekstrim dan berbahaya. Yang kedua, tenaga yang selalu diforsir itu ekstrim juga, mengakibatkan cedera serius yang pada akhirnya tidak akan bisa lagi menggoes lagi. Terus yang ketiga, faktor cuaca, entah hujan, entah angin. Hujan jarang membuat kendala, karena hujan bisa diterobos kalau tidak banjir. Tapi kalau angin itu akan sangat terasa sekali, kondisinya, karena menerpa badan kita, menerpa beban yang di bawah kita. Jadi tenaga kita itu harus benar-benar ekstra gitu. Tumben ini Semarang Kaligawe nggak banjir. Biasanya Kaligawe suka banjirnya bukan main. Banjir rob dari laut, banjir kiriman dari darat,
Biasanya di sini sampai lebih dari 1 paha loh. Apalagi kalau pas hujan gitu. Pas dari laut pasang, pas dari daratnya hujan. Biasanya jalan di sini nih. Ini biasanya sampai menggenang. Parah. Bisa sampai 1 paha lebih orang dewasa. Tapi alhamdulillah sekarang aman, lancar. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Tadi sempat kehujanan di Kudus sampai ke Demak. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada kendala lagi. Semarang Seluruh pas keluar dari kota Demak, dan ini tubuhnya kelihatan. Selamat Jalan Demak Kota Wali. Terlihat. Oke. Dan akhirnya kita masuk ke Semarang. Pakai solar cell. Tapi nggak begitu efektif kalau kondisinya cuaca mendung kayak gini. Untuk powering lampu, untuk ngasih sen, ngasih apa gitu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bertemu. Kondisi kali ini adalah Indonesia rasa Eropa. Indonesia rasa Eropa karena bangunan-bangunan ini didirikan oleh zaman masa penjajahan Belanda zaman dulu. Ada Saint Immanuel gereja, ada juga Spiegel di sebelah sana. Sementara yang seberang yang biru itu Golden Crown apa yang lupa lagi. Ini di Semarang sahabat, bukan di Eropa, bukan di Belgia, bukan di Swedia, bukan di Belanda, bukan pula di Spanyol atau Italia, tapi ini di Indonesia, tepatnya ada di Semarang. View-nya indah, enak. Dan biasanya kalau sore jam gini itu banyak orang-orang yang muslim ngabuburit di bulan puasa, yang non muslim juga ya ikut berpartisipasi untuk beristirahat sambil memomong anak-anaknya dan dengan keluarganya. Adapun yang lewat ya lewat seperti itu. Lewat ya lewat. Ada yang sebatas datang untuk minta difoto, ada yang sebatas datang memang berkunjung untuk mencari bukti sejarah. Okelah, beginilah Indonesia. Karena 350 tahun dijajah oleh Belanda, maka bangunan-bangunan seperti ini masih berdiri megah, kokoh. Bangunan hasil Belanda memang jauh dibanding dengan bangunan hasil negara kita sendiri. Padahal bukan pakai semen yang hitam, tapi mereka menggunakan semen putih, tapi hasilnya kuatnya bukan main. Ciri khas bangunan Eropa seperti ini, tinggi-tinggi, besar-besar. Dan rata-rata kalau Belanda itu putih hasilnya, karena dibalur dengan warna kapur biasanya. Semennya menggunakan kapur. Oke. Selamat sholat Ashar untuk yang sedang menjalankan atau untuk muslim yang sedang bersiap-siap
karena udah masuknya waktunya asar. Bravo Indonesia, selamat untuk semuanya. Bertemu lagi dengan kami dan lagi-lagi kami di Fadli Muslim Al-Barbashi. Fadli Muslim Al-Barbashi. Kami sekarang berada di Alas Roban, sahabat. Alas Roban baru nanjak pertama ya dari apa namanya, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang maksudnya. Masuk Batang di awal-awal udah dapat tanjakan yang lumayan ekstrim di bawah. Kalau kesininya agak lumayan landai, cuma dari bawahnya alhamdulillah. Ini kita berada di antara tebing ya sahabat. Di depan tebing sebenarnya tinggi banget, kalau siang bisa kelihatan. Di belakang juga tebing. Jadi dua tebing dipangkas, dibelah menjadi jalan. Pukul 3 dini hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Kondisi di Batang di Alas Roban, nanjak pertama dari arah timur. Jalanan sudah mulai lengang, kadang ada kendaraan, kadang kosong. Kendaraan kebanyakan pemotor yang mudik, entah dari barat entah dari timur. Adapun mobil juga ada yang mudik, beberapa yang dari timur, tapi yang dari barat belum begitu terlihat. Paling bus-bus malam yang mengejar mencari dukungan penumpang dari Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kami nanjak jam segini? Padahal kami tadi jam 12 sudah nyampe di ujung awal tanjakan. Sebelum awal tanjakan, karena kalau awal tanjakan tadi kita nanjak jam 12 malam, itu bus malam itu lagi rame-ramenya ya sahabat. Sementara ketika rame seperti itu, jadi awal kita nanjak itu agak kesulitan karena kondisinya ya lumayan tersibukkan dengan mobil bus yang kadang ugal-ugalan, nggak memperhatikan pengendara lain, nggak memperhatikan orang lewat gitu. Jadi lebih cenderung mengejar setoran mereka. Jadi kadang pengendara sepeda motor itu agak sedikit disepelekan sama mereka, berbahaya. Kalau bus malam lewat itu berbahaya. Makanya kami mengambil inisiatif untuk naik jam segini. Karena jam segini itu meskipun ada beberapa bus, tapi nggak seberapa banyak, nggak seintens waktu-waktu dari jam 12 ke bawah. Oke, tanjakan pertama yang paling menantang. Adapun kesananya memang ada banyak tanjakan, cuma nggak begitu signifikan. Oke, laporan kami kali ini dingin sahabat. Dingin kondisinya di gunung, masuk ke gunung. Terus cuaca udah mulai berkabut, angin udah mulai menerpa. Ya dinginnya malam memang udah mulai terasa. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sudah melewati rintangan Alas Roban ya sahabat. Masih di Batang, tapi sebentar lagi kita masuk ke Pekalongan. Dan view-nya seperti ini. View pegunungan Syahdu.
Rata-rata sih selain di alas Roban itu mulai dari Semarang itu turun. Tapi kalau dari kampung, dari Brebes menuju ke arah timur itu nanjak terus. Lebih lagi alas Robannya. Alas Robannya berapa kali ya, saya nggak hitung tadi. Lebih dari 9 kalau nggak salah tanjakan turunan itu. Enaknya kalau pakai yang diameter rodanya lebih besar, paling enggak 26 ke atas gitu, itu lebih enak daya gelindingnya. Meskipun daya hentaknya kadang lebih berat untuk sementara, tapi kalau sistem gear rasionya tepat, itu enak dibawanya. Baik gear set yang belakang maupun crankset depannya. Crankset depannya kalau udah pakai yang 2 bukan yang 3 kayak jadul lagi, itu biasanya buat nanjak itu enak buat nanjak, tapi untuk kecepatan kurang, karena untuk kecepatan ngambilnya yang gear besar, gear di cranksetnya, karena makin besar gear yang depan, makin kecil gear yang belakang, maka ketika digenjot dia akan lebih cepat larinya, karena rodanya menyesuaikan dengan putaran gear yang ada di bagian hubnya, di bagian asnya. Asnya makin kecil, putarannya makin cepat untuk yang di ban atau yang di roda. Sama di depan, makin besar gearnya yang kita injak, maka makin cepat kecepatannya. Cuma antara kecepatan dengan torsi, dengan kekuatan, itu biasanya berbanding terbalik gitu. Kalau torsi itu lebih mengutamakan tenaga, power, tapi kalau kecepatan itu lebih mengutamakan traksi ban, cengkraman ban ke aspal yang ringan. Jadi tenaganya nggak seberapa karena kecepatannya. Tapi untuk nanjak ketika pakai yang berdaya kecepatan itu susah, berat rasanya. Tapi pakai yang sistem power yang diutamakan atau sistem torsi yang diutamakan, maka otomatis daya geraknya lambat, tapi tenaganya untuk mengejar level elevansi, level kemiringan gitu, itu makin enak, makin mudah, karena tenaganya udah besar. Kenapa tenaganya bisa besar? Karena gear yang depannya atau cranksetnya yang kita genjotnya itu kecil, sementara yang bagian belakang di bagian rodanya itu pakainya biasanya yang besar. Makin besar yang belakang, makin kecil yang depan, maka tenaganya makin besar. Cuma kecepatannya makin berkurang, begitu. Orang yang suka gong otomatis tahu. Makin terasa berat di betis, makin terasa berat di dengkul atau di lutut, maka mereka akan punya cara untuk menghindari hal seperti itu, tapi tidak melupakan solusi. Maka jadilah versi sepeda gunung yang tadinya biasa city bike, sepeda yang buat di kota, kayak modelan Phoenix yang dulu atau Minion yang dulu gitu. Itu kan gearnya depannya besar, terus gear yang di rodanya kecil, enak, banyak kecil. Tapi kalau gearnya besar depan, gearnya kecil belakang, banyak besar, jangan harap bisa menggoes dengan enak. Menjelang Pekalongan, alhamdulillah, meskipun sempat beberapa kali kendala, sepeda beberapa kali kendala, terus lutut saya juga beberapa kali kendala, kena hujan kemarin sampai 5 kali di jalan, tapi terus laju. Alhamdulillah sekarang nyampe, meskipun di luar jangkauan estimasi, karena estimasinya seharusnya udah nyampe di kampung. 4 hari itu udah nyampe di kampung dari Bangkalan ke Brebes. Ternyata sekarang ke 5 hari ini baru sebelum Pekalongan.
Mudah-mudahan nyampe lah insya Allah di depan rumah nanti malam atau nanti subuh. Nggak begitu ngoyo, yang penting bisa bertemu keluarga, yang penting Idul Fitri bisa berjalan lancar. Mudik itu bukan wajib, cuma meminta maaf atau mendatangi orang tua itu wajib sebagai seorang anak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat, udah nyampe ke kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Yang tersisa untuk ke kampung saya tinggal cuma 16 kiloan lagi, kurang lebih ya segitu. Tapi untuk kontur jalanan ke sana, ke kampung saya itu nanjak turun karena berkontur pegunungan pertama. Yang kedua, jalannya jelek, rusak. Sampai sekarang pun belum ada tanggapan dari kecamatan, sampai sekarang pun belum ada tanggapan dari kabupaten. Meskipun sudah diajukan berkali-kali oleh masyarakat, diadukan oleh pengguna jalan, tapi ya begitulah Indonesia zaman sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun meskipun nggak ada campur tangan yang krusial oleh pemerintah, Cikesal insya Allah ramai, lebih ramai daripada kota kecamatannya sendiri. Alhamdulillah, syukur ya sahabat, sampai sejauh ini 670 kilo sudah terlewati, tinggal 16 kilo lagi. Satu syukur yang tak terhingga bahwa cuma dengan bermodalkan lutut, betis, engkel, kaki dan pinggang serta mata nyampe juga, ternyata nyampe juga ke kampung. Udah berapa kali sih pakai sepeda, bukan cuma kali ini aja. Jadi nggak begitu susah lagi dan nggak begitu bingung lagi. Ternyata lebih enakan yang besar daripada yang kecil. Yang kecil daya geraknya, daya gelindingnya agak sedikit kurang. Lebih capek yang kecil. Ini menempuh perjalanan selama 5 hari 5 malam. Kurang lebih ya, karena sekarang hampir subuh, udah hampir imsak. Agak sedikit molor daripada yang waktu yang pakai yang kecil, karena yang kecil pakainya bannya ban City Bike, ban kecil, ban untuk jalanan aspal. Sementara yang sekarang kami pakai adalah ban pacul miliknya sepeda gunung, karena memang dikhususkan untuk sepeda gunung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya beberapa kendala pada waktu di Alas Roban sama di Kendal. Sampai kemudian kendala yang ketiga terjadi di Pekalongan. Yaitu pertama sadel di Kendal, di Kendal. Terus di Alas Roban sadel lagi, sama klip buat tiang sadelnya yang rusak. Akhirnya menemukan satu mur yang pasangkan ternyata cocok, ya pakai itu aja dulu. Yang kedua di Alas Roban. Yang ketiga di Pekalongan, lampunya mati. Bukan Pekalongan, di Pemalang lampunya mati. Pas giliran lampu mati, ada orang gila nyamperin. Aduh, omongannya kemana-mana ngelantur. Stres berat, bukan gila beneran tapi stres berat. Masih diajak ngobrol masih bisa nyambung, tapi kadang ketika ngajak ngobrol kemana, dia larinya kemana gitu setelah itu. Yang ketiga. Terus yang keempat,
yang paling krusial adalah lututnya sempat cedera, kesleo. Jadi ketika dibawa ngegoes itu ya sakitnya nyelkit lumayan. Salahnya kemarin kami pertama nggak pakai sadel yang agak sedikit empuk dan yang lebar. Pakai sadel buat balap atau pakai buat sadel sepeda gunung. Jadi agak sedikit sakit pertama ke pinggang sama ke otot panggul. Jadi berpengaruh juga ke kaki bagian bawah. Akhirnya tempurungnya mau nggak mau juga kena juga. Udah kayak gitu tempurungnya sendiri yang sebelah kiri, tempurung kakinya. Itu memang udah agak sedikit lama ya. Udah ada 2 bulanan lebih. Sempet cedera di rumah pun. Padahal habis tiduran, pas giliran mau berdiri, mau bangun dari tidur agak sedikit susah. Cuma kemarin itu saya nggak merasakan dan nggak dianggap serius. Akhirnya cederanya itu kena di mana ya sebelum di alas roban. Kena di alas roban. Untuk berdiri pun susah, kayak merangkak-rangkak kayak anak bayi gitu. Udah tahrim apa tarhim menjelang imsak. Nanti ada lagi video berikutnya untuk menuju ke arah kampung saya. Mudah-mudahan bisa ya, karena kondisinya memang jalannya berlubang-lubang gitu. Dulu, tapi nggak tahu sekarang udah dibersihin apa belum. Sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu, dan imannya makin bertambah dengan seiringnya Ramadan hampir berakhir. Dan jangan sampai lepas iman Anda kemanapun dan dimanapun. Dan jangan sampai kemudian kebiasaan baik di Ramadan itu menjadi kebiasaan yang cuma sebatas bulanan dalam setahun. Setelah bulan Ramadan hilang. Jangan sampai kayak gitu, karena memang Ramadan itu bagus untuk menuju ke Ramadan berikutnya harus dari bekal Ramadan sekarang. Selamat subuh ya sahabat. Pagi subuh-subuh, matahari masih belum terlihat, fajar juga baru terbit. Jadi fajar baru menyingsing, subuh sudah terlewat. Alhamdulillah jamaah tadi. Kami saat ini dalam kondisi di perjalanan menuju ke kampung halaman Cikesalor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dan sekarang sedang istirahat dulu di Cihirup, bukan Cihirup, di bawah di utaranya Baros.
alhamdulillah sahabat. Pada akhirnya kami cuma tinggal 2 km lagi kurang lebih lah. Nggak nyampe sih sebenarnya sampai masuk ke kampung. Cuma kalau sampai ke tempat saya ya kisaran segituan mungkin. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan, terkecuali beberapa trouble yang ya tipis-tipis, tapi tetap masih bisa gitu. View indah di sekitaran kampung saya adalah dataran rangkaian gunung yang sebelah sana, yang sana disebut Gunung Kumbang. Rangkaian gunungnya seperti ini, dan ini kalau di angle ke atas seperti ini, angle ke bawah terlihatnya seperti ini, biru dan sangat kontras dengan langit yang ada di atas. Sebelah barat ada gunung apa itu namanya, lupa lagi, yang kecil itu. Bukan, sebenarnya disebut gunung ya gunung, disebut bukit ya bukit, karena memang kondisinya nggak begitu tinggi. Yang ini nih, ini kalau nggak salah masih masuk ke daerah Kuningan. Ayah, Nano, yang itu, yang di jalan. ya Allah pantas. Bisa. Semoga Timarana. Di kosan. Ayo nih ka orang deh. Kali itu deh. Hati-hati. Ayo nak. Kecil kesan. Rumah bakan. Nepit. Nepit. Bisa kan? Lumayan. Alhamdulillah dikasih besek sama anak-anak. Tahu siapa? Kakak saya juga nggak kenal. Tapi ya alhamdulillah ke ikhlasan mereka, mungkin dipikir orang luar, orang jauh. Ternyata orang sekitar sini saya. Alhamdulillah. Oke lanjut. Ini view Gunung Ciremai. Angle ke atas kurang begitu terlihat karena kameranya jelek, HP-nya HP kentang. Angle ke bawah juga nggak begitu bagus. Ini untuk di zoom, ini untuk yang normal seperti ini. Bocil. Kondisi Gunung Ciremai berada di sekitaran Kuningan, Jawa Barat, sama Cirebon ya, Jawa Barat. Sementara di sisi timur ini ada view Gunung Slamet. Gunung Slamet yang melingkupi kota Tegal, kota Pemalang. Terus ke selatannya masih masuk ke daerah Brebes, daerah sininya nih, dari sini ke sini masuk ke daerah Brebes. Terus ini nanti rangkaian gunung ke sebelah timurnya lagi yang telah saya lewati. Apa itu? Alas Roban. Ini rangkaian gunung dari sini, itu Gunung Slamet itu ngerangkai ke sana. Ada rangkaian gunung, ada Gunung Slamet, ada Gunung Arjuno ke sananya. Rangkaian gunung, cuma yang lain hampir rata seperti itu, kayak anak gunungnya itu. Yang lainnya. Woi! Muncul apa sih ya? Resep ninggalin.